Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Netizen, subscriber, pemerhati, penggemar, padepokan gaul yang budiman, dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kewilujengan. Amin. Allahumma amin. Kali ini kami hadir kembali dengan konten yang terjadi di sekitar kita. Akhir-akhir ini banyak orang menghubungi saya pribadi lewat inbox Facebook saya yang mengeluhkan tentang perjalanan kehidupannya. Di antaranya yang paling gampang atau mudah saya sampaikan adalah kehidupannya mengalami kejadian-kejadian yang dirundung kemalangan terus. Semisal sakit dalam keluarganya bergantian, dari dirinya pribadi, mungkin pasangan hidupnya, gantian anaknya, begitu terus. Dan sering dapat musibah, entah jatuh, tiba-tiba ditabrak kendaraan. Itu yang secara umum bolehlah kau sampaikan sering mendapat kemalangan atau musibah-musibah dalam hidupnya. Selaku manusia, saya yakin dan percaya rekan-rekan saya pribadi ini sudah berusaha untuk bagaimana menghilangkan daripada kesialan, kemalangan, atau penderitaan dalam hidup itu. Mungkin di sekitar pemirsa sendiri ada kejadian semacam itu. Padahal teman-teman saya, menghubungi saya ini waktu kecil kami sering, dia namanya anak-anak ya. Mereka ini tergolong daripada keluarga terpandang waktu dulu. Orang-orang tuanya mungkin mbah-mbahnya dulu termasuk orang-orang yang terpandang, punya kedudukan di dunia, secara ekonomi ya kaya ketika itu, tapi saat ini justru mereka menerima kemalangan seperti itu. Ya, sebagai manusia masih dapat berusaha untuk menghilangkan itu. Yang sering sakit mesti sudah berupaya untuk sehat, dan hidup mesti berhati-hati untuk menghindarkan diri daripada musibah-musibah yang akhir-akhir ini mereka ceritakan sama saya. Mas Titis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tidak ketemu kita. Iya. Ya maklum, seperti itu keadaan kan. Iya. Nah, tetap semangat Mas Titis, yang rekan-rekan. Jangan pernah lelah untuk menolong sesama, baik yang berobat lewat video call jarak jauh atau yang datang ke sini. Mudah-mudahan testimoni pada sehat semua kan. Amin. Nah, intinya sudah sampaikan pada mereka seperti itu keadaannya. Nah, kali ini aku sering di inbox teman-teman saya waktu kecil, dan sekarang mungkin udah seumuran sama saya mereka, dan sekarang pada sering mengalami apa istilahnya, itu Mas Titis, mengalami kehidupan yang pahit lah. Banyak, padahal dulu waktu masih kecil kami ya sering main gitu, mereka pernah terpandang semua, mbah-mbahnya, orang tuanya yang kaya lah istilahnya gitu, punya kedudukan di dunia, ada yang pejabat, ada yang pengusaha. Sekitar tahun itu kan ya lumayan, dan saya sendiri juga ya masih teringat sampai sekarang. Nah, ini ada yang menghubungi saya, bukan 1-2 orang, yang mengatakan kehidupannya sering menerima musibah atau sesuatu yang gak enak. Mungkin di sekitar kamu juga ada, ya kan? Kali ini kita cek sisi gaibnya kayak apa. Yang jelas teman-teman saya tadi sudah berusaha Mas Titis
udah berusaha untuk lepas dari semua masalah itu. Nah, kalau sakit jelas berobat ke tempat medis. Iya. Kalau yang lain-lain juga mungkin bagaimana berupayalah minta doa kemana-mana, tapi kenyataannya musibah kemalangan sering berganti. Nah, kita coba cara goibnya apa ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada pencerahan buat kita juga, pengalaman. Iya. Nah, dulu kita kan juga seperti itu. Nah, jangan ketawa sampean. Sampai sertifikat melayang. Itu Iya. ngaku Iya. ya kayak gitulah. Udah berikhtiar kemana-mana sampai ketemu saya. Tak oloi dulu kan gitu. Tak marahi. Aku begitu juga saya dulu. Nah, gitu kan. Sekarang kita cek cara goibnya, nanti kira pesan apa yang bisa kita ambil dari semua itu. Terima kasih Tis ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Goib, si goib yang sering mengganggu kehidupan orang ini. Tarik tangan saya sini, sini. Allah masuk. Bisa bicara manusia. Tenang, kalau jujur masih nggak sakiti, tapi kalau bohong ya langsung diajar. Aduh. Selamat malam. Malam. Kamu apa? Saya dari golongan siluman. Siapa si Lukman? Siluman. Lukman. Mau ngapain ugi saya? Kamu tahu ini, foto ini? Tahu, sangat mengetahui sekali. Betul. Iya. Kalau bohong otomatis resikonya diajar Allah. Kau paling kuat. Ya, salah satu yang menjadi terkuat. Baru kuat. Tenang aja. Aku tidak akan marah sama kamu. Aku bicara saja. Suguhan yang paling disukai ya Allah. Kun fayakun jud. Tak kasih suguhan. Silakan dimakan dulu. Terima kasih. Saya sehat-sehat kan? Kamu memberikan suguhan ini. Kamu menginginkan apa dari saya? Udah nanti aja. Saya harus membantu apa sama Udah, nanti ku tanyain. Cara ku tanya, kamu jawab dengan baik, gak beres, ha? Ya, siapa tahu kamu menundukkan saya lalu. Saya menjadi pengikutmu. Oke. Dan diminum dulu. Kalau habis langsung muncul. Wallah. Jangan bohong. Itu rokok ada. Silakan santai aja, bro. Tidak suka rokok. Kenapa? Makanan. Itu lengkap, muncul terus. Ya, dimakan. Kamu siluman. Ya. Bentukmu apa? Wujud saya. Ya, seperti halnya seekor serigala. Serigala? Ya. Serigala giginya tajam loh. Manusia. Siluman itu separuh hewan. Separuh golongan jin. Ya kamu itu apa? Ya ini saya wujud saya siluman. Seperti itu perawakannya. Ya bentukmu apa? Serigala. Kamu ini. Giginya ompong malah rontok semua. Yo. Jangan begitu. Udah gigit saya kok. Kasih makanan kok malah kembali utuh lengkap Allah. Gimana? Kamu manusia. Menggigit saya. Siapa tahu kamu takut. Kamu ini manusia model apa? Model. Emang belum pernah ketemu saya? Sepertinya saya tidak asing dengan kamu. Kenapa? Di tubuhmu aja ada yang mengajak berbicara saya. Apa? Lan butuh. Tempeleng kamu? Dia tidak menempeleng. Apa? Masa bicara. Bicara gimana? Apa? Dia banyak itu. Iya apa? Sesuatu. Apa tanya coba jawab apa ditanyain? Ternyata benar dugaan saya. Apa? Buto yang mengikuti kamu. Apa? Mengatakan kamu dulu punya hubungan sama orang yang saya ikutin. Memang dia teman saya kok.
Iya, itu teman kamu. Nah, terus Tapi kamu tidak kalau bohong rontok gigimu, Saya tidak berbohong. itu teman saya. Kamu bohong terpotong-potong. Wish. Kamu curang, kamu manusia. Udah makan lagi, santai bros. Ya. Begini. Si teman saya ini kan kemarin sering masuk sama saya. Sakit, sehat, sakit lagi, sehat lagi. Sering jatuh, bahkan pernah jatuh dari kendaraan juga. Kamu tutup dia kan? Iya. Berarti kamu tahu kan? Iya tahu. Coba ceritakan kenapa bisa jadi seperti itu. Ayo, kalau bohong. Iya. Sebenarnya peristiwa-peristiwa kemalangan itu terjadi. Adanya golongan kami sudah banyak. Dan kami sendiri itu banyak sumbernya. Lebih khusus dari saya. Saya itu bersumber dari leluhurnya terdahulu. Di mana hutan leluhur seperti saya ini. Hutan leluhur yang sekarang waktunya mengambil makanan, upah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada pula golongan dari gaib fasik. Kodam leluhur juga. Tapi mereka mendorong, mengarahkan sesuatu. Karena peristiwa itu peristiwa yang sudah dikehendaki oleh Allah sebagai sang pencipta. Menginginkan daripada peringatan kepada manusianya. Cara Allah melalui kodam leluhur yang mengarahkan seperti itu. Akan tetapi banyak manusianya itu yang tidak tahu. Saya harus melakukan apa? Ya ujung-ujungnya ke dukun. Berobat. Ya bagus bagi kami. Semakin banyak kami mendapatkan dana. Dan selama pertama kali dia mendatangi dukun, ya otomatis golongan kami semakin banyak, semakin kuat. Seperti halnya golongan kami itu dibuatkan rumah lebih besar, istana. Dan dipersilakan masuk golongan dari gaib fasik dari dukun tersebut itu lebih banyak. Karena membantu manusia yang datang itu. Ya sebenarnya manusia itu tidak mengetahui. Ya kan tetapi dari Allah sendiri itu ya sebenarnya memberikan peringatan. Mengingatkan kepada manusianya. Supaya manusianya itu tersadar. Kembali ke jalan yang benar. Begitu. Ya makan dulu. Mas Lukman. Siluman. Namamu siapa? Kamu sepertinya suka bercanda. Lo bilang pernah ketemu saya kamu. Iya. Lah iya kok masa gak hafal? Sebentar. Saya itu ya sebagai gaib juga yang memiliki rasa lupa. Tapi rasa lupa saya itu sedikit tidak seperti manusia. Oh iya. Iya kok. Kamu itu dulu yang sering ketawa-tawa. Dia kan teman saya kan soal itu harus tahu dong kamu. Temen apa temen? Ya teman Abang. Teman tapi kamu dulu itu apa? Ada hubungan. Hubungan apa? Itu butuhmu yang berbicara. Kalau butuh dipercayai lo, butuh yang mana? Kamu kalau butuh potong-potong gitu butuhnya. Biarkan saja. Oh jadi pada hakikatnya kejadian-kejadian yang dialami oleh teman saya itu ada dari golongan kamu. Iya. Cuma itu sebenarnya kalau mereka paham secara Allah untuk beri peringatan gitu ya. Benar. Oh begitu. Dulu ketika dia sering tak bantu tak obati lewat air minum dia sehat kan? Ya. Ya. Habis itu kamu kuat. Saya waktu itu keluar. Keluar lari? Iya. Ketemu saya lari kabur. Saya itu melihat golongan saya. Di mana saya itu mengetahui golongan saya dari siapa? Dari beliau. Nah, saya itu mengurutkan cahaya beliau itu bersumber dari mana ini ujungnya. Ternyata dari orang si Sontoloyo ini. Aku. Kamu lagi. Dari situ. Ya saya kabur. Kabur nyerang saya. Saya tidak mau menyerang kamu. Kenapa? Takut? Ya.
Kenapa takut? Saya kalah tingkatan. Wih, Saya sebagai siluman. kok rumah tingkat aja? Ya bukan, golongan gaib itu yang memiliki tingkatan kedudukan masing-masing. Seperti halnya manusia itu memiliki kedudukan juga di sisi Allah Sang Pencipta. Golongan kami memiliki kedudukan di sisi Ajajil. Oh begitu. Golongan malaikat juga memiliki kedudukan di sisi Allah. Gitu. Ya dulu leluhur kami juga memiliki kedudukan di sisi Allah. Kamu kan pasti tahulah ceritanya. Ya, siapa itu? Ajajil. Kamu tahu juga dari mana? Berumur sampean? Saya sebenarnya sudah tergolong. Ya lumayan. Ada 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu. Namanya siapa sampean? Saya Suro. Oh Suro, ahli Jawa ngono ya. Ya. Jangan ya aja loh. Iya memang asli Jawa. Tapi saya itu bukan Suro yang lembu, bukan. Suro lembu. Banyak itu golongan gaib dari lembu Suro. Itu bukan saya. Lah kamu ya Suro aja. Saya. Ya, saya memiliki nama Suro. Wujud saya itu siluman serigala. Oh. Ini tak ulangi lagi. Jadi kamu hidup teman saya ini kamu nggak ambil opah. Benar. Bikin masalah terus di dalam hidupnya itu. Ya sakit, ya jatuh, gantian tuh kamu terus gitu ceritane. Iya. Kamu dulu bantu leluhurnya yang macam mana sama teman saya ini? Dulu. Saya pernah membantu leluhurnya itu ya mendapatkan kedudukan di hadapan mata manusia. Dia itu sangat disegani, dihormati. Kayaknya kamu yang memiliki tubuh besar, gagah. Hahaha. Terus, kamu juga itu kan saya membantu kedudukan dari manusia leluhurnya terdahulu. Dipandang oleh mata manusia, mereka itu sangat segan. Dan dahulu kala leluhurnya itu ya memiliki lelaku terdahulu hingga golongan kami bisa membantunya melalui daripada lelakunya tersebut yang dijalankan. Yang kami bantu ya salah satunya yang lebih khusus ya seperti itu. Memiliki pangkat, memiliki kedudukan di mata manusia. Gitu. Dan disegani. Loh, namanya manusia kan boleh-boleh aja toh. Ingin punya kedudukan di dunia, terus dia mohon pada Allah, gitu gimana terus sampean? Malah kamu yang muncul itu. Ya. Gimana? Sebenarnya banyak manusia tidak mengetahui dari hal itu. Tuh. Karena golongan kami itu menipu manusia dengan cara apa saja. Lebih khusus dari saya sendiri menipu dengan cara seperti itu. Adapun manusia-manusia yang menginginkan tujuan seperti itu, pasti mereka sudah tertipu dari golongan kami. Lah sebenarnya juga dari kedudukan di mata manusia itu boleh-boleh saja jikalau dia mengetahui golongan gaib yang membantunya selama itu golongan apa. Dan juga banyak manusia itu tertipu kedudukan karena nafsu. Nafsu itu banyak macamnya. Tapi yang mendorong nafsu untuk mendapatkan kedudukan itu adalah nafsu yang buruk. Dalam jasad seorang manusia itu ada 9 nafsu. Kamu pasti tahu. Saya nggak tahu. Karena kamu itu maka penutup kepala. Iya nggak tahu saya. Coba ceritakan yang kamu tahu. Jangan bohong kamu. Saya nggak tahu. Kamu yang ngomong ceritakan yang tahu kamu loh. Sebenarnya banyak kali manusia itu tahu. Nafsu manusia itu ada 9. Di antaranya ya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu banyak lagi. Dan ada juga nafsu yang baik yang digunakan selayaknya manusia menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Akan tetapi manusia itu terkadang tidak bisa membedakan dari nafsunya. Dari situlah celah golongan kami mulai nampak. Bisa melihatnya karena dari nafsu yang ditimbulkan itu sendiri. Dia memiliki angan-angan yang dari angan-angan tersebut akhirnya menjadi uap pikiran yang keluar.
Sebenarnya itulah golongan kami bisa melihat uap-uap dari manusia. Lalu golongan kami bisa membantu apapun di dalam jasad seorang manusia. Maksudnya kok pinter tahu dari mana itu? Saya itu siluman, bukan siluman cere-cere. Oh, pinter. Di mana sekolahnya itu, Basuro? Kamu kira itu saya manusia? Loh, kan pinter sekolah dulu. Sampean di mana itu belajarnya tuh kok tahu tadi soal nafsu itu? Saya itu dipelajari dari golongan iblis yang bertanduk. Wih. Iblis itu ya sangat pandai. Iya kah? Bahkan golongan kamu manusia itu sangat kalah. Ada kepandaiannya. Kan tetapi dari iblis itu sendiri, mereka memiliki watak yang sombong. Sedahulu kala. Disitulah dari sang pencipta makhluk mengutuk dari iblis itu sendiri, mengeluarkannya. Banyak ahli manusia sebenarnya sudah mengetahui perihal tersebut. Seperti halnya kamu. Karena kamu kan memakai itu penutup kepala. Ini apa hubungannya? Jika manusia memakai hal seperti itu biasanya itu dianggap tak lepas lah kalau gitu. Pak Haji. Tak lepas sudah. Habis gimana? Masa gak bisa apa-apa kok. Ya jangan dilepas. Bisa gimana? Saya memang mengatakan seperti itu. Masa gak bisa apa? Saya gak bisa apa-apa kok. Iya ya, kamu ini jengkelkan sekali. Loh, baru ketemu kali ini jengkelkan tuh loh. Dimakan dulu, minum dulu. Saya gak sehat sama sampean kan, Mbak Suro? Mbak Suro? Iya, kamu di sini jahat. Iya, terus? Tapi kamu membuat saya kesel. Duh, disuguhi kesel gimana sih sampean Mbak Suro? Kamu menyuguhi baik. Terus? Tapi kamu sendiri tuh ya sering menggoda golongan gaib. Kapan? Saya ini salah satu korban. Apa untungnya goda golongan gaib? Mendingan goda manusia yang cantik, tak goda, ada untungnya. Benar. Lah iya. Ya ketemu kancamu meneh seneng gue kan. Mbak kuntinya banyak gitu kan. Mbak Suro. Ya. Jadi intinya selama ini yang membuat Mbak ini teman saya banyak masalah tuh kamu. Benar. Oh, sering sakit, bergantian keluarganya, bahkan sering jatuh itu. Lah kemarin waktu ngomong sama saya baikan kamu lari, berarti kamu. Lari. Kenapa mesti lari begitu? Ada golongan saya. Nah, saya kan cuma mendoakan aja kan. Iya, kamu mendoakan. Kamu kan bersama dan beliau. Beliau. Oh iya. Masa saya harus menyebutkan koar-koar? Ya sudah saya koar-koar. Beliau itu ya sang yang nur sang nirwana. Ya sudah. Itulah sang penguasa alam gaib. Tahu dari mana sampean? Raja diraja alam gaib. Saya tahu. Oh, gitu. Sebenarnya banyak golongan gaib mengetahui. Tetapi ya golongan gaib itu ya curang mereka. Curang gimana? Menipu manusia siapa saja. Ya manusia itu bisa ditipu. Nah, terus ketika teman saya ini sering sakit terus terlihat musibah kan juga pernah datang ke orang yang apa dibilang alim, apa minta doa gitu gimana? Ya seperti yang saya sampaikan pernah. Terus? Orang alim itu adalah dukun. Maksudnya? Itu dukun. Ya, kamu jangan mau sembarangan loh. Saya tidak bicara sembarangan. Kenyataannya begitu. Kok bisa begitu? Golongan kami semakin banyak. Dari situlah keapesan, kemalangan dalam kehidupannya semakin banyak terjadi. Malah ya? Iya. Mbak Suro, umurnya Mbak Suro kan 4000 tahun. Ya. Sebelum membantu leluhurnya teman saya ini tinggal di mana dulu? Saya dahulu kala itu ya menempati sebuah gunung. Gunung apa? Sebelah sana. Di mana itu? Tuh selatan. Sebutkan namanya sekarang apa gunung itu? Gunung Merapi. Oh Merapi. Mau pulang sana lagi kamu? Mau pulang sana lagi? Jangan kamu lempar ke sana. Nah kenapa? Kan kamu situ. Daripada bikin teman saya banyak masalah terus. Jangan begitu. Jadi? Ya sudah kita bicara baik-baik saja dulu. Ya makanya saya gak sehat kan? Gitu loh. Sekarang Merapi itu dikuasai dari golongan gaib yang sudah muslim. Iya kah? Saya mengetahui. Gue tahu dari mana? Saya itu makhluk gaib. Bukan seperti manusia yang tidak bisa melihat, tidak bisa mengintip.
Ya. Golongan kami itu bisa. Ya sudah, Gitu. lupakan dulu Merapi, kita makan dulu, minum dulu. Jadi begitu ya kira-kira. Saya ini kan waktu kecil kan sering berkumpul sama teman-teman saya yang notabene mereka ini anak-anaknya orang-orang kaya. Nah sekarang keadaan mereka ini berbalik gitu loh, Iya. Mbak Suro. Samakah kejadian seperti teman saya ini kira seperti itu? Iya, Hmm. sebenarnya begitu. Jadi goib fasik yang dulu bantu leluhur mereka untuk kekayaan, jenjang kedudukan dunia sekarang tinggal saat ngambil upah begitu. Ya. Kasihan orang-orang itu ya nggak tahu apa-apa Mereka mereka. tidak mengetahui Nah. hakikat seperti itu. Hmm. Dan sebenarnya dari kamulah nantinya mereka akan mengetahui. Nah, mana mereka bisa sama saya nggak bisa apa-apa kok. Kamu itu jangan berbohong. Enggak, mereka ini secara dunia manusia kan mereka juga sering ketemu saya tak nasihati begini nggak percaya kok. Coba versi kamu ya, yang pelaku di dalam hal bikin orang-orang malang, orang-orang sial terus itu kan kamu. Iya. Berarti kan tahu cara melepaskan dari jeratan biar nggak malang dalam itu kayak apa ceritanya? Ya kembali ke jalan yang benar. Jalan yang dilalui daripada kekasih Allah terdahulu. Sembari salah kenabian yang terakhir. Itulah yang harus dilakukan caranya oleh manusia sekarang ini. Dan sebenarnya manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang ini, mereka tidak tahu bahwa dari apapun kehidupan yang dilakukan dari kekasih Allah yang terakhir itu, mereka sendiri mengira bahwasanya itu dilakukan oleh manusia-manusia pada umumnya. Padahal itulah sebenarnya hijab yang menutup kepahaman mereka. Jika mereka tahu beliau itu siapa, ya seharusnya mereka akan terbuka. Garisnya yang jelas itu lurus. Beliau itu keturunan siapa? Iya kamu goib tahu. Kalau maksudnya kan sulit kalau apalagi banyak teman kamu itu mereka kan? Iya. Ya. Makanya kalau saya menyampaikan ya diperhatikan. Lah kamu kan masih fase bisa ngomong begitu itu loh. Kamu nggak dipukul sampai habis nanti. Sebenarnya saya banyak dipukul ini. Siapa yang mukuli? Pukulan iblis. Itu tutup Allah. Tapi saya menahannya. Lebih sakit lagi dipukul golongan cahaya di sini. Oh, jadi kamu menyampaikan sesuatu tadi diserang iblis gitu, dimusuhi juga iya. ya. Jadi karena saya dulu itu golongan jin. Bukan asli iblis. Bukan asli siluman. Iya. Cuma karena ikut iblis siluman gitu. Benar. Kamu tahu. Aku cuma ngomong aja sih. Kamu itu. Kok kamu? Aku cuma ngomong aja sih kan gitu. Untung kamu tidak saya gigit. Coba gigit. Gigitnya rontok. Jangan begitu. Emang gigit ya? Ya, kembalikan gigiku. Lengkap Allah. Gini Mbak Suro. Jadi intinya kalau ingin menghilangkan dari, jadi kemalangan itu bukan sesuatu apa yang terjadi begitu saja, ada sebabnya ya kalau gitu ya. Ada. Dan jika manusia itu dibukakan kepahaman dalam hatinya, sebenarnya itu adalah salah satu cara Allah menarik daripada hambanya supaya kembali ke jalan yang benar. Dan dari situlah goib-goib lain yang dari leluhur yang mengarahkan bisa bertemu dengan kalian. Termasuk. Oke, gini Mbak Suro. Ya kalau saya perhatikan Mbak Suro udah mulai paham soal itu ya, paham ya. Sekarang mau nggak sampean ikut tadi siapa itu beli nirwana? Mau. Betul. Mau. Saya itu mau berubah jadi jin saja lah. Saya nggak maksa loh. Iya. Kenapa mau? Saya memiliki alasan mengapa saya mau mengikuti beliau. Karena saya menjadi jin lagi, kembali Islam, kembali ke hakikat penciptaan golongan kami. Golongan kami itu golongan jin sebenarnya itu diciptakan oleh Allah, sang pencipta alam. Oke. Itu beribadah layaknya manusia. Oke, kalau gitu, kalau memang kamu mau suka rela, teman-teman kamu yang sering bikin teman saya itu banyak masalah, sering sakit, sering jatuh, itu kalau mau panggil ke sini. Ya. Semua ke sini. Seluruhnya.
golongan jin siluman, golongan iblis mereka ada itu. Ya yang mau aja, yang nggak Ini mau biar aja jin, nanti. siluman, semua sering kota lain dan leluhur. Allah. Semua. Sudah. Ikuti aku ya. Ya. Rela ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi Astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. dan min wa'atu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lafal Allah makin masuk. Makin ke dalam, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, tambah enak, tambah yakin, tambah kuat. Syariat Islam masuk, ambil ilmu dari Sang Yang Nur, masuk kun fayakun huwallah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Islam tutup yang Alhamdulillah. Sekarang yang kamu ambil dari teman saya kembalikan semua sama anak-anaknya itu ya. Iya. Semua keluar. Pak Balik- benar berhasil ambil. Kembalikan semuanya bersih. Semua saripati kembali dalam tubuhnya. Allah. Kembali fresh. Kembali fresh. Roh dan sukmanya saya tawan juga semua mengaruh. Kecantikan, tak benar. Saripati lain seluruhnya keluar. Cantik lagi. Kamu ini memang genit sekali. Kenapa? Kalau melihat orang cantik. Ngomel aja kerjamu itu, banyak semua itu. Allahu Akbar. Sudah. Malam. Sebentar. Hmm. Saya memutuskan ikatan saya. Oke. Iblis juga. Lengkapin Bismillahirrahmanirrahim. pakai ilmunya. Dan saat dengan iblis perjanjiannya semua tidak kembali lagi terputus bersih dengan jasad orang tersebut dan leluhur-leluhurnya. Sudah. Ya, pala buat sampean. Kamu lapar? Saya bisa minta makan Ya. makanan sendiri sepertinya. Golongan saya ini banyak berbicara sekarang. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah, saya mohon dan izin beliau sang penguasa. Ya, saya mohon makanan yang asli untuk saya. Wih, banyaknya, alhamdulillah. Bagi. Ya, saya bagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bertenaga. Alhamdulillah. Sebentar. Teran saya. Cibui. Dibantu ya itu sana itu. Bersihkan. Seluruhnya kotoran-kotoran saya dengan jasadnya yang mempengaruhi buruk di hati, di pikiran ataupun di sistem-sistem sel, saluran darah seluruhnya yang kami cemarkan, yang kami rusak seluruhnya dibersihkan. Kerajaan kami juga seluruhnya. Di kepala, di wajahnya, bilangan kunti-kunti lain seluruhnya dalam wajahnya, di kepala, dengan jin fasik, dari jimat-jimat yang diberikan oleh dukun, seluruhnya oleh semua. Dimuslimkan kalau mau. Saya kasihkan kamu saja. Otomatis lepas tuh. Allah. Kasihkan kamu saja.
Jangan, untuk apa saya kamu lagi? Tidak, saya bercanda. Mbak Suro. Suka bercanda ya. Iya, kamu juga bercanda begitu kok. Ya bilang gak boleh marah-marah. Ya memang harus begitu. Iya, dakwah gak boleh marah-marah toh. Iya. Dakwah itu tidak usah marah-marah. Tidak usah saling menjelek-jelekan. Iya. Cukup. Disuguhi rokok. Perbaiki saja apa yang perlu diperbaiki. Sampaikan saja yang harus disampaikan. Pinter Golongan kami jin ya seperti itu berdakwah. Pinter sekali sampean ya. Jangan begitu. Iya, pinter kamu ternyata. Saya malu. Ya, malu biar banyak kunti suka sama kamu gitu kan? Jangan. Promosi kan? Biar sok ganteng, sok pinter gitu kan? Biar banyak cewek sama kamu gitu kan? Seperti manusia ini ternyata. Maksudnya? Dia juga begitu dulu. Ya udah. Jadi malah buat sampean. Jadi kemalangan, kesialan dalam hidup yang di Sebentar. apa? Itu. Apa? Lidahmu. Apa? Buta. Bukan, dengan lain. Apa? Yang sering menarik itu golongan perempuan. Kuat narik kamu. Ke tempatmu. Kuat narik kamu. Ini bukan buta. Apa? Golongan yang suka menarik perempuan. Kedua. Sini kali. Kamu dibuka rahasia aja kamu itu. Suro. Kalau memang kenyataannya begitu. Kalau kalian nggak kawan tak ajar kamu tadi. Gigimu rontok lagi kamu. Berjuang itu. Ya. Caranya bersih. Aku lihat saya pemirsa banyak goib yang nempel kan di manusia. Dari kecil itu susah saya bicara, ya kan? Iya. Dari kecil. Sekali kamu berbicara, membuat terpesona itu banyak perempuan. Sweet. Tapi nggak berani ngomong kan mereka. Cuma dari iya namanya perempuan itu kan. Malu-malu gitu ya. Jadi kemalangan yang diterima oleh manusia itu pada hakikatnya cara Allah memberi peringatan sama orang itu gitu ya. Benar sekali. Harusnya segera bertobat kembali pada Allah gitu ya. Ya tapi kan golongan yang fasik kan menghalang-halangi. Iya. Akan tetapi itu pun tergantung dari manusianya. Di mana di dalam hati seorang manusia jika tertembus dari golongan cahaya, pasti mereka akan paham. Oh gitu. Dan segera menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dunia ini yang dibawa dari golongan cahaya itu. Kan begitu. Tapi saat ini kan betapa banyak manusia yang kadang-kadang kehidupan sangat malang sekali, banyak masalah keluarga, sakit, apa kerja sulit dari rezeki kan gitu. Cuma karena dinasti kasih tahu pada sulit kayak apa caranya itu? Mereka tidak perlu lagi dinasehati dengan pembicaraan. Semakin kita berbicara, semakin kalian berbicara ya. Manusia yang seperti itu membutuhkan bukti yang nyata. Ya, suruh datang saja lalu dibersihkan. Praktek gitu ya. Ya. Sekarang didorong gimana? Itu goib fasiknya. Oh lo gayamu. Kan memang begitu. Sekarang udah muslim tahu kamu ya. Ya. Tadi sebelum muslim kayak apa? Dorong sakit kamu kan? Saya takut kabur. Oh. Jadi begitu gimana udah muslim sekarang ceritanya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak, nyaman. Ya banyak golongan cahaya mau berbicara sekarang ini. Mau ngapa? Tidak seperti tadi membimbing golongan saya yang sudah muslim. Tidak seperti tadi membawa pukul saja. Jika saya salah langsung dipukul, main pukul. Nah sekarang tuh nyerang kamu iblis loh. Ya sudah tidak apa-apa. Udah punya ilmunya kan? Sekarang saya kan kembali ke hakikat penciptaan golongan kami. Alhamdulillah. Kan selayaknya begitu. Saya nggak jahat kan kalau gitu? Ya. Ada pesan yang kamu saya buat golongan manusia bahwa masalah kehidupan yang dialami manusia itu sebenarnya cara Allah menegur manusia agar segera kembali pada Allah gitu. Benar. Nah, udah. Saya yakin untuk masalah itu kan udah banyak orang menyampaikan, orang-orang alim itu. Nah, kan tetapi seperti yang saya sampaikan, manusia itu jika dikasih suatu pembicaraan saja. Karena sudah penuh golongan kayak fasiknya tidak akan tembus. Bahkan sampai mulutmu berbusa-busa. Ya tidak akan tembus. Jadi langsung praktek gitu ya? Ya. Gimana prakteknya? Dorong itu kayak fasiknya keluar. Iya.
Dorong semua itu. Hancurkan. Suka ngintip saya kamu berarti ya? Saya sebenarnya mengetahui gara-gara golongan cahaya. Oh. Pernah kamu gunakan Oh. di dalam air yang diminum dari orang yang saya ikuti dulu. Oh, dia juga pernah lihat channel saya tuh? Sering. Sering kan? Ya. Kamu ngelari mesti kamu. Ya di saat dia melihat apa itu kamu YouTube. sedang berakting itu. Ya golongan kami yang fasik itu ya mendorong. Tak usah itu orang jelek itu. Tapi golongan kunti-kuntinya kan tidak. Seneng. Kembali saja sama orang itu. Jangan. Kembali kemana? Kamu lagi buka rahasia lagi. Kasihan kan. Karena teman dari kecil waktu main dulu kan kayak gitu kan. Memang. Iya, teman yang lain juga banyak kan. Sebenarnya sama kayak katanya masalahnya kan gitu. Benar. Intinya kembali bertobat kepada Allah gitu ya. Oke. Terima kasih sekarang kamu udah muslim, bertugas. Sekian tahun kamu fasik, paham? Paham. Dan dulu saya juga itu hidup sebenarnya. Setelah zaman seseorang manusia yang memiliki garis lurus dengan beliau. Siapa beliau siapa? Ya, Bandung Bondowoso. Dulu Bandung Bondowoso juga memiliki anugerah lainnya beliau menguasai alam jin. Dan di saat dahulu kala itu jin itu masih dibebaskan jadi makhluk nyata. Tetapi bisa juga menjadi gaib, bebas dahulu kala. Tahu juga kamu ya Bandung Bondowoso ya? Saya seperti yang saya sampaikan. Terus? Saya itu bukan jin ciri-ciri yang bodoh. Iya pinter lah. Ya tidak pinter-pinter amat. Sekarang pakainya kayak putih-putih. Bagian dakwah nek ngono kowe iki. Langsung gawa jubah. Wih. Tongkat. Pakai tongkat juga. Terus? Ya. Terima kasih banyak ini. Saya bisa berubah seperti ini. Dakwah nanti ya tugasmu ya. Iya. Lengkap ilmuannya itu. Pinter ngomong. Wallah. Ya kalau saya enggak boleh. Itu kamu. Aku lagi. Aku pernah rayu saya. Apa itu? Itu tertawa tuh. Apanya? Kan dia bukan aku. Dia akan mengikuti kamu. Oh, iya kan dia yang cari goib, aku kan enggak goib saya kan? Itu kan jasadnya yang digunakan, tempatnya. Iya kan mereka ya. Jadi kami juga mendapatkan sesuatunya. Apa itu? Switch. Itu kan melalui perantara jasad. Buka rahasia aja kamu terus. Dakwah kan nanti. Begitu. Seperti halnya manusia itu memiliki jasad. Jasad ini ya sebagai kendaraan. Di mana kendaraan ini kan dihuni makhluk gaib di dalam tubuhnya. Banyak pengalaman berarti jadi pendakwah cocok ya di dunia jin nanti ya. Ya. Alhamdulillah. Terus ceritakan tadi Bandung Bondowoso gimana tadi? Ya. Bandung Bondowoso sendiri itu kan dianugerahi menguasai juga alam jin, mengislamkan jin. Layaknya beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Karena beliau sekarang ini mewarisi daripada Ambiya terdahulu. Salah satunya Bandung Bondowoso. Bahkan dari baginda Sang Kekasih Allah sendiri. Itulah yang memiliki garis lurus dan sangat dekat. Jika manusia itu bisa menembus, dibukakan hijab-hijabnya. Ya, saat ini kan gini posisinya. Baru di level goib diizinkan untuk berjuang. Kamu goib dulu dimuslimkan semua nanti sehingga goib mulai menipis yang fasik baru muncul dunia manusia gitu kan ceritanya. Iya. Kalau sekarang gimana posisinya menurut sampean? Ya, sekarang ya sekalipun iblis tercipta banyak, tapi golongan kami yang muslim semakin banyak. Alhamdulillah, semakin banyak yang muslim. Nanti pun kami pun akan berdakwah sesuai apa yang menjadi tanggung jawab kami di alam gaib. Gitu ya. Ya. Dakwah di mana nanti rencana sampean? Saya kembali sana. Merapi? Tidak. Mana? Sana. Banyak orang itu? Di tempat situ.
tidak jauh dari tempat itu ada sebuah tempat Hmm? yang banyak dipuja dari golongan manusia. Nah, sekarang itu sudah dikuasai Allah. Terima kasih. Lengkap ceritanya. Dan konek sesuai Mbah Noto Ya, dengan Mbah Ronggo Kudus. Saling bantu toh, boleh kan? boleh. Kalau dengan orang sana, boleh enggak? Ya, Ya nyuruh siapa kok ya itu. Nanti kamu ngomong-ngomong tok tahu-tahu cuma cari istri lu kamu nanti. ya tidak. Hmm. Golongan kami itu mencari istri nanti. Jika perjuangan tugas kami sudah Oke. selesai. Terus ini bisa nggak ngasih bocoran hari ini kan ada gerhana bulan total itu. Lihat. Ada ya memang. Itu apa kekatnya? Coba sebesar sedikit. Saya tidak berani hal itu. Enggak nanti buat konten yang hadir apa nanti orang kayangan kira-kira. Saya tidak berani. Kenapa? Golongan saya ini melototi saya. Oh, ya biar nanti dikit. Nanti kami yang dipukul mau. Janganlah sakit. Apalagi saya sebagai guide. Oke, jadi intinya kejadian kemalangan kesalahan dialami oleh seorang manusia itu cara Allah agar mereka sadar kembali pada Allah gitu ya. Iya. Nah, kembali pada Allah ya sudah caranya saya nggak mau ngomong lah nanti dikira jual jamu kan gitu. Iya. Nah, cukup saya datang belajar bersama-sama gitu kira-kira. Benar. Ya. Seperti itulah memang. Tak perlu banyak berbicara. Kamu udah Muslim ya? Ya. Ambil dari sini apa? Gak diambil kan? Saya tidak mengambil apa. Sama teman saya tadi tidak perlu dibantu secara goib. Ya. Dibantulah diperangi siapa tahu karena dia sering bukan itu aja yang lain juga sama kan gitu. Sering berkeluh mau belajar tuh malu, wong saya bukan seorang alim kan, saya orang bodoh kan gitu. Malu kenapa? Ya nggak tahu. Kan sebenarnya tahu sih alasannya. Coba bukan yang ini, yang lain masa yang lain coba. Ya. Gengsi kan gitu. Juga teman kalian yang lain. Mereka itu banyak memandang strata di dunianya. Bahwasanya kalian dahulu kala itu seperti apa? Sebenarnya jika manusia itu mengetahui kehidupan masa lampau manusia yang dahulu itu sudah terjadi atas kehendak Allah. Dan jika manusia sudah berubah, layaknya manusia yang diikuti itu perubahannya, bukan masa lampaunya. Tapi banyak daripada mereka terhijab kepahaman-kepahamannya. Dari mereka selalu menyimpulkan kehidupan masa lampaunya seperti kalian ini. Iya gitu kan. Memang dulu kita kan orang jahat semua. Seperti halnya golongan kami, golongan jin. Itu kehidupan kami layaknya golongan manusia. Saat kami fasik pun layaknya manusia fasik. Dan sesudah kami diislamkan pun, golongan kami pun tidak memandang strata siapapun. Kami berdakwah seperti yang sudah terjadi dari goib yang di dekat sini, dari Mbah Noto atau siapapun, seperti yang saya lihat ini, mereka melaksanakannya begitu. Kan tetapi di kehidupan manusia itu perbedaannya seperti itu. Ya, nah tunggu saatnya. Ya. Cuma kehendak Allah gitu ya. Ya. Seperti tadi Mbak Suro bilang dakwah dengan cara apa tadi? Santai. Iya, memang seperti itu. Ya, gitu. Yang mau. Saya tidak perlu. Yang enggak gitu kan. Itu pintar banyak itu. Memaksa-paksa. Oke, terima kasih. Soalnya nyebut Badung Bondowoso diterima sesuatu. Berarti kenal sama ini sampean? Iya. Kenal. Pernah ketemu? Saya lupa. Sepertinya. Dulu di masa lampau pernah melihat di saat dahulu kala, tapi saya kabur. Takut? Ya. Kalau ketemu lagi sekarang gimana? Ya, tidak apa-apa karena sudah menjadi berkawan. Muslim. Oke, kalau ketemu itu salam ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan berjuang tempatnya sana, paham ya? Paham. Bila tadi itu berjuang dakwah, kalau memang sesuatu butuh pertempuran ya lengkap ilmunya itulah jelas. Ada yang sudah banyak Muslim kan? Iya. Beda golongan putih kan? Iya. Itu juga ngomongin orang sana kan? Walau alam bisawab mudah-mudahan nggak jadi fitnah. Silakan masih balik. Terima kasih. Sama-sama. Jaga sehat kan? Iya. Lucu saya kan? Iya, kamu memang lucu. Kayak dulu kan? Salam itu buat butonya. Saya pukul. Udah. Terima kasih. Yuk. Saya mau kembali. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dan pemirsa, sisi gaib daripada kemalangan, kesialan hidup yang dialami oleh manusia. Begitulah kira-kira. Kalau banyak orang alim menasihati sama saya dulu, apabila kamu banyak masalah, banyak penderitaan apa, itu cara Allah sayang sama kita. Cara Allah untuk menarik kita kembali pada Allah gitu loh ceritanya, biar kita bertobat. Gitu kira-kira? Oh iya. Nah, oh iya gitu kan. Jadi silahkan teman saya yang menyimak ini seperti itu prosesnya. Mudah-mudahan diberi kebaikan semua. Ingat, semua kejadian sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, bukan menyembah yang lain. Seperti itu kira-kira pesan gaib yang tadi yang sering menyebabkan suatu permasalahan keluarga, sial bertubi-tubi, banyak masalah seperti itu. Solusinya adalah tobat kembali kepada Allah. Bermanfaat apabila ini kebenaran dari Allah datangnya. Kalau ini banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan teman kembali di sini. Salah kata, salah sikap, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.